Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pemirsa setia channel Teman Ngaji yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah. Kemarin sempat ada yang bertanya bagaimana sih cara agar ketika baca Quran itu nafasnya bisa panjang. Jadi kali ini kita akan bahas tips dari saya bagaimana sih caranya biar nafasnya itu bisa lebih panjang gitu. Namun sebelumnya jangan lupa yang belum like, yang belum subscribe, segera like dan subscribe serta share sehingga dapat bermanfaat untuk teman-temanku semua. Jadi teman-temanku semua yang saya hormati, ada beberapa tips dari saya pribadi yang mana tips ini yang mana sudah saya lakukan itu. Yang sudah saya lakukan agar ketika baca Quran nafasnya bisa lebih panjang. Jadi tidak mudah ngos-ngosan gitu ya. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan latihan kita tahan nafas. Dengan latihan tahan nafas. Jadi kita duduk posisi tegap, ya kan? Duduk posisi tegap, kemudian kita ambil nafas yang sedalam-dalamnya sampai kemudian rongga perut terisi penuh, rongga bagian dalam terisi penuh, kemudian tahan sampai semaksimal mungkin, baru dikeluarkan pelan-pelan. Nah, terus seperti itu sampai batas maksimal, misal 1 menit misalnya. Sudah maksimal banget ini, tidak kuat misalnya. Baru kemudian ditingkatkan lagi. Setelah itu tahapan yang kedua seperti yang pertama tadi, tahan nafas tapi dikeluarin. Ketika mengeluarkan nafasnya itu kita sambil mendesis itu sampai posisi paling lama seperti itu. Misalnya 1 menit mentok, ya sudah 1 menit itu kan. Nanti mulai dari ambil nafas santai, kemudian ditahan. Setelah ditahan sampai sekian menit, misalnya 1 menit, katakan 1 menit, nanti keluarin juga secara pelan-pelan. Diatur sebaik mungkin agar proses ketika mengeluarkan itu juga berlangsung lama itu ya. Jadi nggak boros. Nah itu kan bagaimana kita bisa mengatur keluarnya udara dari dalam itu. Nah setelah itu tingkatkan lagi di tahap berikutnya, yaitu tahan nafas tadi kan, dengan trik yang sama, dengan cara yang sama, tapi mengeluarkan dengan sambil berbunyi gitu. Sampai kemudian kita batas maksimal paling lama berapa, katakan tadi kalau mengeluarkan secara diam, tahan nafas secara diam, kemudian mengeluarkan secara diam sekian menit misalnya. Nah itu kalau mengeluarkan sambil berbunyi misalnya itu berapa menit itu kan. Itu sampai berapa menit. Itu nanti kita lama-lama ketika sudah kebiasaan seperti itu, kita akan mudah dalam mengatur nafas ketika membaca Al-Quran, sehingga ketika baca Al-Quran tidak mudah ngos-ngosan. Seperti itu ya teman-teman ya. Itu yang sudah pernah saya lakukan seperti itu. Mungkin dari teman-teman semua, dari pemirsa semua, ada yang punya tips lain gitu kan. Ada yang punya tips lain yang mungkin
bisa lebih baik gitu kan dari apa yang saya sampaikan tadi. Mungkin ada pengalaman-pengalaman atau dari guru-guru teman-temanku semua yang mana dapat bermanfaat untuk teman-teman yang lain juga. Nanti barangkali teman-teman punya tips, punya trik yang lain, silahkan ditulis di kolom komentar. Atau mungkin juga ada yang ingin bertanya, bisa juga ditulis di kolom komentar. Gitu ya teman-teman ya. Itu mungkin sedikit tips dari saya terkait masalah bagaimana agar kita tidak ngos-ngosan, tidak apa namanya ya. Ngos-ngosan tahu ya? Ngos-ngosan itu nek bahasa Indonesianya apa ya? Ya ngos-ngosan gitulah ya. Ngos-ngosan. Itu tadi bagaimana agar tidak ngos-ngosan ketika baca Al-Qur'an. Mudah-mudahan sedikit dari saya dapat membawa manfaat. Dari saya kurang lebihnya afwan, unzur maqala wala tanzur manqal. Kita lanjut di pertemuan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.